Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Izin saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Dengan tegas saya mengatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Sebelum masuk ke dalam argumen, saya akan menyampaikan definisinya. Infrastruktur merupakan seluruh struktur ataupun segala fasilitas sebagai alat yang mendukung pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan jaringan internet, wifi, buku-buku pelajaran, ataupun fasilitas lainnya yang dapat mendukung pembelajaran. Yang kedua adalah sentralisasi pendidikan, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang diatur secara ketat oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini berkaitan dengan kurikulum yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, serta juga dengan guru-guru yang sesuai dengan bidangnya. Kita melihat banyak terjadi di beberapa wilayah, ada guru yang merangkap 3 maupun 4 mata pelajaran sekaligus. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan pendidikan. Di wilayah 3T, seringkali mengalami kesenjangan pendidikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan wilayah-wilayah di perkotaan. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas pendidikan, akses yang terbatas ke tenaga pengajar, termasuk ke tenaga pengajar yang sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, dengan adanya sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur, hal ini dapat teratasi. Baik, saya akan menyampaikan argumen saya. Yang pertama adalah sentralisasi pendidikan memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa standar pendidikan yang sama diterapkan di seluruh wilayah, termasuk di daerah 3T. Hal ini adalah langkah penting untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Menurut laporan dari Kemendikbud, banyak sekolah di wilayah 3T yang mengalami kekurangan tenaga pengajar dan juga sumber daya yang terbatas. Dengan sentralisasi, pemerintah pusat dapat mengatur distribusi guru secara lebih efektif, memastikan pelatihan yang memadai bagi tenaga pengajar, dan menyediakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di setiap siswa di setiap wilayah. Contohnya, ada negara-negara, misalnya Finlandia, menerapkan sistem pendidikan yang sangat terpusat, di mana standar pendidikan yang tinggi disetarakan di setiap wilayah. Hasilnya, Finlandia memiliki salah satu sistem pendidikan yang terbaik di dunia, dengan sedikit kesenjangan antara wilayah pedesaan dan juga perkotaan. Sentralisasi pendidikan memungkinkan penyebaran yang lebih merata dari sumber daya pendidikan yang berkualitas. Argumen yang kedua adalah pengembangan infrastruktur pendidikan jarak jauh memperluas akses pendidikan di wilayah 3T. Argumen saya ini adalah infrastruktur pembelajaran jarak jauh dapat memperluas akses pendidikan bagi siswa di wilayah 3T yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pendidikan konvensional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sekitar 40% dari populasi di wilayah 3T tidak memiliki akses yang memadai ke layanan pendidikan. Dengan pengembangan infrastruktur seperti jaringan internet ataupun jaringan-jaringan wifi dan juga infrastruktur lainnya yang cepat dan stabil serta penyediaan perangkat teknologi yang memadai, siswa di wilayah 3T dapat mengakses pembelajaran jarak jauh dengan kualitas yang sama seperti di wilayah perkotaan. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19, di negara kita Indonesia beralih ke pembelajaran jarak jauh. Meskipun ada tantangan, ini membuktikan bahwa dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pendidikan dapat dilakukan di mana saja. Misalnya di India, program pembelajaran jarak jauh yang didukung oleh pemerintah telah berhasil mencapai ribuan siswa di daerah tersebut yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan formal. Yang ketiga, argumen saya adalah pembelajaran jarak jauh mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik yang terbatas. Di banyak daerah 3T, tantangan geografis membuat pembangunan sekolah fisik menjadi sulit ataupun mahal. Pembelajaran jarak jauh menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan terjangkau. Dengan adanya platform pembelajaran online, maka pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Siswa dapat belajar dari rumah ataupun dari pusat-pusat komunikasi, tanpa harus bergantung pada kehadiran fisik di sekolah. Misalnya di negara Rwanda, sebuah negara dengan infrastruktur pendidikan yang masih berkembang, pembelajaran jarak jauh telah menjadi solusi yang baik dan penting untuk menjangkau siswa di daerah-daerah terpencil. Pemerintah ini bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk menyediakan akses
akses internet, dan perangkat pembelajaran kepada siswa, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi dan hasil belajar mereka. Maka kesimpulannya, untuk mencapai dan mengatasi kesenjangan pendidikan, maka diperlukan 3 hal tersebut, yaitu sarana. Dengan sarana yang baik, maka tujuan pendidikan dan pembelajaran akan terlaksana. Yang kedua adalah guru-guru yang sesuai dengan bidangnya. Maka jika guru-guru sesuai dengan bidangnya, tidak akan terjadi lagi kesenjangan pendidikan. Dan yang terakhir adalah kesesuaian kurikulum seperti saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Cukup sekian dari saya, terima kasih.